Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rongton Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Topik kali ini tidak kalah menariknya karena dengan materi ini kita akan tahu seperti apa proses wafatnya Sayyidina Muhammad SAW, termasuk akan tahu apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Selain itu, topik ini juga akan mengungkap fakta siapa sebenarnya sosok yang diinginkan Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam menggantikan beliau. Apa ada wasiat soal itu? Kalian ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sesuai ditulis dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman, disebutkan bahwa Rasulullah SAW wafat di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, waktu duha, bertepatan tanggal 8 Juni 632 Masehi di usia 63 tahun. Yang aneh, saat Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, suasana tiba-tiba gelap gulita seperti pertanda alam berduka atas wafatnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Seluruh kaum muslimin pun berduka. Bahkan sebagian sahabat tidak percaya kalau Rasulullah wafat, termasuk Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab mengancam pada siapapun yang mengatakan kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Lepas dari itu semua, tanda-tanda wafatnya Rasulullah sebenarnya sudah terlihat dan disadari oleh sebagian sahabat yang peka. Isyarat akan wafatnya beliau terlihat saat beliau bersama 100.000 kaum muslimin melaksanakan ibadah haji tahun 10 Hijriah di bulan Dzulhijjah, atau yang dikenal sebagai Haji Wada. Itulah haji pertama bagi Nabi sekaligus sebagai haji perpisahan sebagaimana dibahas di video sebelumnya. Di saat haji itulah Nabi menerima wahyu surat Al-Maidah ayat 3 sebagai wahyu terakhir dan disampaikan kepada umatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Mendengar wahyu tersebut, para sahabat merasa gembira karena agama Islam dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sempurna. Namun di tengah-tengah kegembiraan itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab justru merasa sebaliknya, bersedih. Keduanya merasa ayat tersebut isyarat bahwa Nabi Muhammad akan wafat tidak lama lagi. Bahkan saking sedihnya, Abu Bakar sampai mengurung diri dalam kamar selama 3 hari setelah Haji Wada. Dan benar, 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 29 Safar 11 Hijriah, Nabi pergi ke makam Baqi al-Gharqad menghadiri pemakaman sahabat yang meninggal dunia. Makam Baqi merupakan komplek pemakaman para sahabat juga keluarga Nabi, berjarak 30 meter arah timur dari Masjid Nabawi. Sepulang dari ziarah itu, tiba-tiba Nabi merasa sakit kepala. Sekujur tubuhnya juga demam panas tinggi, hingga dibawa ke rumah istri terakhir beliau, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Sakit beliau semakin parah, maka beliau memanggil istri-istri beliau dan meminta izin kepada mereka untuk berada di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dan diizinkan. Beliau lalu keluar dipapah 2 anggota keluarganya, yakni Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu an. Meski beliau sakit, namun beliau tetap bersemangat menjadi imam sholat. Pada 5 hari sebelum beliau wafat menjelang waktu duhur, beliau minta dibawa ke Masjid Nabawi yang ada di sebelah kamar Aisyah dan dipapa Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Di atas mimbar, beliau menawarkan diri untuk dikisos bila ada yang pernah dipukul, hingga muncul salah satu sahabat bernama Ukasah berdiri ingin mengkisos Nabi dengan mencabuk beliau.
Insya Allah kisah Ukasha yang ingin mencambuk Nabi akan dibahas dalam video tersendiri. Itulah kondisi Rasulullah pada detik-detik akhir. Di tengah sakitnya yang kritis, beliau seperti selalu mendapat energi baru setiap kali datang waktu sholat. Bahkan 4 hari sebelum wafat, beliau tetap mengimami sholat berjamaah. Namun hanya sempat mengimami 4 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Dan untuk sholat isya, sakit Sayyidina Muhammad SAW semakin parah hingga tidak bisa pergi ke masjid. Bahkan Nabi pingsan hingga 3 kali malam itu. Kaum muslimin yang ada di masjid masih setia menunggu beliau. Namun Nabi meminta Abu Bakar menggantikan posisinya sebagai imam sholat. Sejak itu Abu Bakar menjadi imam menggantikan posisi Nabi hingga tercatat 17 kali sholat selama Rasulullah masih hidup. Dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari dari Anas bin Malik disebutkan bahwa pada hari Senin subuh, kaum muslimin tengah melaksanakan sholat di Masjid Nabawi diimami Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW lalu menyingkap tabir kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu an yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Beliau memperhatikan umatnya yang berbaris rapi dan tampak begitu khusyuk dalam sholat. Senyuman tergaris pada wajahnya yang mulia. Gestur itu terasa oleh Abu Bakar juga seluruh jamaah. Mertua Rasulullah SAW itu pun mundur dan hendak bergabung dengan shaf di belakangnya karena mengira Nabi akan keluar dari kamar Aisyah mengimami sholat. Sementara kaum muslimin hampir batal dalam sholatnya saking bergembira dengan keadaan Rasulullah SAW tersebut. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka tetap menyelesaikan sholatnya. Lalu Nabi menurunkan tabir untuk tetap berada di dalam kamar Aisyah hingga matahari fajar menyingsing dan memasuki waktu duha. Ketika waktu duha hampir habis, Nabi memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra. Itulah detik-detik terakhir menjelang Sayyidina Muhammad SAW wafat. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikatnya untuk turun ke bumi dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mencabut nyawa beliau dengan penuh lemah lembut. Sebelum mencabut nyawa beliau, para malaikat itu mengucapkan salam ketika hendak memasuki rumah Nabi. Nabi yang mendengar salam malaikat itu menanyakan siapa yang datang kepada Fatimah. Putrinya tidak tahu karena belum pernah menjumpai sebelumnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, sebelum malaikat maut Israel masuk, 2 malaikat lebih dulu menemui Rasulullah SAW, yakni malaikat Jibril dan malaikat Mikail, pembagi rizki. Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat? Jibril menjawab, ya, wahai kekasih Allah, jawab malaikat Jibril. Dari situlah lalu Rasulullah SAW memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra agar lebih dekat dan membisikkan sesuatu di telingahnya. Sang putri Rasulullah pun menangis. Selanjutnya sang ayahanda membisikkan sesuatu lagi. Kali ini Fatimah justru tersenyum bahagia. Aisyah yang berada di tempat menyaksikan momen itu. Sang Ummul Mukminin sempat bertanya kepada Fatimah maksud tangis dan tawanya tersebut. Fatimah pun menjelaskan maksud dari tangis dan tawanya. Sikap ramah Fatimah dan Aisyah itu mempertegas hubungan keduanya memang sangat baik dan sekaligus menepis anggapan kalau keduanya tidak akur sebagaimana yang selama ini dihembuskan orang-orang pembenci Islam. Disampaikan Fatimah, pada bisikan pertama yang membuat dirinya menangis, Rasulullah menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat. Mendengar itu, Fatimah pun menangis. Lalu pada bisikan kedua, Rasulullah menyampaikan kalau Fatimah adalah orang paling cepat menyusul beliau dari keluarga Rasulullah SAW. Mendengar itu, Fatimah tersenyum bahagia bisa cepat wafat menyusul Rasulullah SAW. Dan memang Fatimah Az-Zahra akhirnya meninggal dunia 6 bulan kemudian setelah Rasulullah wafat. Usai memanggil putrinya, Rasulullah memanggil kedua cucunya Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya. Rasulullah berpesan agar kaum muslimin bersikap baik kepada mereka. Lantas dipanggilnya istri-istri beliau,
Pesan beliau tersebut seperti memberi isyarat bakal terjadi peristiwa besar di kemudian hari yang menyeret kaum muslimin ke dalam fitnah besar hingga memenggal cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali, dalam tragedi Karbala, sebagaimana dibahas dalam video sebelumnya. Na'udzubillah. Kepada ummahatul mukminin, istri-istrinya, Rasulullah memberikan nasihat dan peringatan, juga menyampaikan pesan kepada orang-orang mukminin. Beliau bersabda, "Perhatikanlah sholat dan budak-budak yang kalian miliki." Wasiat ini beberapa kali diucapkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari, saat kritis pada detik-detik terakhir, Rasulullah berada di pangkuan istrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Beliau tentu mendengarkan apa-apa yang dikatakan Rasulullah saat itu. Banyak pesan dan nasihat disampaikan, tetapi tak satu pun soal suksesi kepemimpinan keluar dari mulut Rasulullah SAW. Kala itu, malaikat Israel datang hendak mencabut nyawa beliau. Kepada Rasulullah, malaikat Israel menyampaikan bahwa dirinya disuruh oleh Allah SWT untuk memberikan dua pilihan, yakni al-baqa' fid dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqul a'la, dengan Allah SWT. Artinya, Rasulullah diberi pilihan untuk tetap hidup di dunia atau dicabut nyawanya. Nabi Muhammad pun menjawab, Allahumma ar-rafiqul a'la, dengan Allah SWT. Setelah itu, Nabi mendoakan agar umatnya selamat. Setelah ada jaminan umatnya selamat, Nabi merelakan malaikat Israel mencabut nyawanya kalau memang sudah waktunya. Dan di saat dicabut nyawanya, Nabi mengatakan, ma hadza, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Itulah sakitnya sakit di dalam kematian. Nabi lalu mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah, sungguh dalam kematian ada sakitnya, sakit kematian, sakaratul maut. Kemudian Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma khaffif alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini ya Allah. Lalu dijawab malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad pun menoleh, apa malaikat Israel? Tanya Rasulullah, sudah aku ringankan 70 kali keringanan ya Rasulullah. Sungguh aku tidak pernah mencabut seseorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Jawab malaikat Israel. Setelah itu, Nabi justru menangis. Israel, 70 kali rasanya masih sakit seperti ini? Lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Tanya Rasulullah. Dalam kondisi kritis seperti itu, Rasulullah ternyata masih ingat terhadap umatnya. Itu sebagai gambaran betapa sayang dan cintanya Nabi terhadap umatnya. Kalau engkau mencabut nyawaku masih sakit seperti ini, bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel? Tanya Nabi. Umatmu manusia biasa, ya Rasulullah, jawab Israel. Nabi menangis dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah, inna lil mauti lasakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti lasakarat. Sungguh di dalam kematian ada sakarat. Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, jika engkau berkenan, tolong ringankan dari umatku sakaratul maut. Wasakil alayya, dan bebankan kepadaku. Doa Nabi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi gambaran kepada kita sebagai umatnya, betapa sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita semua, hingga Nabi bersedia menanggung beban sakit sakaratul maut seluruh umatnya. Betapa agung dan mulianya sosok Nabi. Yang dipikirkan Nabi bukan diri Nabi sendiri, tetapi seluruh umatnya. Bahkan saat Fadl bin Abbas masuk membawakan air wudhu untuk Nabi yang sedang kritis di pangkuan istrinya, Siti Aisyah, Rasulullah masih terus mengingat umatnya, ummati, 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 umatku hingga 3 kali. Demikian perjuangan Nabi terhadap umatnya sampai detik-detik terakhirnya. Dan perjuangan Nabi disaksikan langsung istrinya, Aisyah, yang memangku dan memeluk beliau.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu an melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan saat dipegang, panas Rasulullah melebihi panas orang biasa. Setiap kali ada kain yang dicelupkan air dan ditempelkan di kening Rasulullah, langsung mengering. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, waktu itu keringat Rasulullah terus keluar deras hingga Aisyah mengusapnya. Tetapi Aisyah mengusap tidak dengan menggunakan tangannya sendiri, tetapi memegang tangan Rasulullah untuk diusapkan. Para sahabat bertanya, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu ya Aisyah? Karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku, jawab Aisyah. Sesuai riwayat, pada detik-detik terakhir itu, di ruangan itu terdapat istrinya, Siti Aisyah, putrinya Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib, pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, dan anaknya Fadl bin Abbas. Mereka menjadi saksi wafatnya Rasulullah. Kondisi Nabi semakin kritis dan saat itu Nabi mengucapkan kalimat La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Kemudian Nabi berpesan dengan banyak pesan. Beliau mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi. 3 kali kalimat yang terakhir itu diucapkan, hingga kemudian tangan beliau jatuh terkulai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam usia 63 tahun lebih 4 hari, Rasulullah SAW kembali ke Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada usia 63 tahun di pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu an. Dunia Islam kontan berduka mendengar kabar tersebut. Kesedihan mendalam menyelimuti kaum muslimin atas wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi pun sedih ditinggal Rasulullah selama-lamanya. Malah banyak di antara mereka tak sanggup ditinggal Rasulullah SAW, juga tidak percaya kalau Nabi telah tiada. Bahkan saking tidak percayanya, Umar bin Khattab mengancam siapapun yang mengatakan kalau Nabi wafat karena roh Nabi hanya dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan lagi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Umar menyebut kalau berita wafatnya Nabi hanyalah buatan orang-orang munafik. Itulah kondisi kaum muslimin yang diliputi kesedihan. Sama seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq juga tidak percaya atas kabar wafatnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sahabat lain. Perasaan sedih dan tidak percaya bercampur aduk. Hingga akhirnya Abu Bakar mendatangi kediaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan masuk ke kamar Aisyah. Beliau membuka kain penutup wajah Rasulullah SAW. Dari situ beliau baru yakin kalau Rasulullah SAW benar-benar wafat. Abu Bakar pun keluar dari kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Abu Bakar sedih tentunya, dan semakin sedih dan tidak tega harus menyampaikan kabar tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi yang diliputi kesedihan ditinggal Rasulullah SAW. Ini menjadi sebuah gambaran Rasulullah SAW merupakan sosok sangat dicintai umatnya. Kepergiannya membawa duka, bukan malah disyukuri seperti kebanyakan sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar keluar menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit rasanya, dan menyadarkan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang sosok Nabi Muhammad SAW dengan berpidato di hadapan kaum muslimin. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah akan mati selamanya. Abu Bakar kemudian membacakan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن
Begitu mendengar pidato Abu Bakar, kaum muslimin mulai sadar dan insaf kalau Rasulullah SAW telah meninggalkan mereka. Dan jika bukan karena kebesaran jiwa Abu Bakar, mungkin kaum muslimin tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kisah selanjutnya? Mengapa jasad Rasulullah SAW tidak langsung dikebumikan? Dan mengapa setelah Rasulullah wafat terjadi tarik ulur soal pemimpin yang layak menggantikan Rasulullah? Dan siapa akhirnya terpilih sebagai pemimpin umat Islam? Simak videonya, demikian kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.